Uhaikum tahiyatan Islamiyah, uhaikum tahiyatan mubarakah, munbasyirukum tahiyatan ahlil jinan, wa tahiyatan bihas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Pertama-tama, yang paling utama dan yang harus kita utamakan, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul bermuajahah di tempat yang insya Allah berbarokah ini. Salawat berbingkiskan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi yang selalu bersyukur tapi tak pernah kubur, Nabi yang selalu bersabar tapi tak pernah ingkar, Nabi yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti sekarang ini. Siapakah beliau? Yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab Kifayatul Atqiyah berkata, tidak ada kebahagiaan kecuali kita menempuh jalan melaksanakan sunnah Rasul mulia. Itulah penting bagi kita untuk mengikuti baginda Rasul. Ibnu Qayyim menafsirkan dalam surah An-Nisa penggalan ayat 59 bahwasanya kita sebagai manusia yang beriman wajib untuk taat kepada Allah dan Rasulnya secara mutlak. Nah, kenapa kita harus mengikuti baginda Rasul? Yang pertama, karena Rasulullah SAW merupakan suri tauladan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik. Yang kedua, perkataan Rasulullah SAW selalu benar berdasarkan wahyu dan bimbingan Allah dalam surah An-Najm ayat 3-4. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidak pula berucap tentang Al-Quran dan penjelasannya berdasarkan hawa nafsunya. Ia, Al-Quran itu tidak lain kecuali wahyu yang disampaikan kepadanya. Dalam tafsir Fathul Qadir dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW berkata tidak sesuai hawa nafsunya, berdasarkan berkata sesuai wahyu yang disampaikan kepadanya. Yang ketiga, sebagaimana ayat yang telah dijelaskan di awal bahwasanya ketika kita mengikuti baginda Rasul, maka Allah akan mencintai kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lalu bagaimana cara kita mengikuti baginda Rasul agar kita mendapatkan cintanya Allah? Yang pertama, ikuti sunnah Rasulullah SAW dan mengamalkannya. Diriwayatkan dalam riwayat hadis Abu Dawud dijelaskan, ikuti dua perkara, niscaya kita tidak akan tersesat selamanya. Lalu apa dua perkara tersebut? Yang pertama, kitab suci Al-Quran. Yang kedua, sunnah Rasulullah SAW. Banyak sunnah Rasul yang dapat kita amalkan. Sunnah qauliyah, sunnah secara perkataan, sunnah fi'liyah, sunnah secara perbuatan. Rasulullah SAW senantiasa mengajarkan umatnya untuk berkata sopan, tapi kadang umatnya sering berkata kasar. Rasulullah SAW mencontohkan untuk selalu ramah tamah, tapi umatnya selalu marah-marah. Sabar,
Ingat banyak baca Al-Quran. Dan yang kedua, kita harus mencintai baginda Rasul. Sabda Rasul, 3 hal. Barang siapa yang memilikinya, niscaya akan merasakan manisnya iman. Dan salah satunya adalah mencintai Allah dan baginda Rasul lebih dari apapun. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Siapa yang cinta pada nabinya pasti bahagia dalam hidupnya. Yang ketiga, contohlah akhlak baginda Rasul. Banyak sifat terpuji baginda Rasul, termasuk Rasulullah suka tolong menolong. Bahkan Rasulullah SAW selalu membiasakan tersenyum. Jangan sampai ini mah umatnya sendiri sama sahabatnya kita suka cemberut. Tuh kan kayak tutut. Sabda Rasul, senyuman di hadapan saudaramu itu bernilai ibadah bagimu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dan yang terakhir, konsisten mendakwahkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sabda Rasul, barang siapa yang mencontohkan sunnah kebaikan di dalam Islam, niscaya ia akan mendapatkan pahala, bahkan pahala orang yang mengamalkannya sampai hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Demi cintamu ya Allah pada Muhammad nabimu, ampunilah dosaku, wujudkan harapanku. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Insya Allah dengan kita mengikuti baginda Rasul, hidup kita akan berbahagia di dunia dan akhirat. Cinta Allah akan didapat, terkabul segala doa dan hajat, dan Allah akan membersamai kita hingga kita tidak akan tersesat. Betul wahai sahabat. Hadirin rahimakumullah. Yumkin likafaitu bihadal kalam iwajatna mini atiwa galatati utlubun afwan minkunna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.